semua adalah tembikar. Chicken di halaman. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu saat melihat pemandangan seperti ini? Indah ya. Rasanya semua penat seketika hilang. Kadang kita memang hanya perlu berhenti sejenak menikmati ciptaan Tuhan dan mengingat bahwa dunia ini masih menyimpan begitu banyak keindahan. Setibanya kita di Bolu, kita langsung mampir ke hotel kita, yaitu Fun Resort Hotel. Ada saljunya, Bun. Ada salju, Bun. Sini, Bun. Here yuk. Aduh, nggak usah deh. Dingin kamu kan? Gila deh. Masih ada salju, sisa-sisa. Ada pajangannya. Kita room tour dikit ya. Nanti gue spill sedikit-sedikit aja. Untuk video lengkapnya tentang hotel ini di video terpisah. Oh, nggak ada bathtubnya tapi udah bagus. Bedroomnya tuh simple tapi keren ya. Bernuansa coklat-coklat gini. Di sini ada TV sama sofa. Nah ini buat lihat ke depan nih. Tadi kita lihat salju di depan tuh. Untuk tempat tidur itu di atas dan ada bedroom juga satu lagi di atas. Nuansanya sama kayak yang di bawah tadi bedroomnya, cuma di sini lebih lega aja nih. Cuma nggak ada bathtub ya. Biasanya ada bathtub. Estetik. Kita coba ya. Cari view makanan malamnya di sini enak nggak? Apakah sesuai dengan standar hotel bintang 5? Buffet utamanya ada nasi, chicken, salted chicken. Wow. Spaghetti. Chicken. Jagung. Rasanya apa? Oke, makan kita kali ini adalah ayam grill, daging lagi, ini kacang-kacangan, nggak tahu kacang apa. Ini ada cake. Wah ini lapar banget kan, banyak banget ambil. Ini sayur, nasinya begitu. Masih banyak. Ini apa sih? Perjalanan kita berlanjut ke tempat pembuatan keramik tradisional di Turki.
hangat. Panas-panas. Iya. Bang Bin. Udah lama di sini? Saya 10 tahunan ada. Lama ya? Masih baru. Bener baru ya? Butuh karyawan cowok nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu perkenalkan di sini. Nama saya Putri, saya asal dari Indonesia juga, dari Purwokerto kalau saya. Semua adalah tembikar, gerabah, ya, kerajinan dari tanah liat. Semua adalah keramik, ya. Dan ini semua adalah iznik keramik, Bapak Ibu. Dimana untuk iznik keramik itu dia punya bahan dasar kaolin dan juga kuarsa. Ya, untuk keramik pada umumnya memang kaolin. Kaolin ini tanah liat putih yang kita ambil dari pegunungan vulkanik, warnai. Di dua proses ini semua prosesnya adalah manual, pakai tangan satu persatu. Ya, nanti setelah kita warnai, kita masuk lagi proses glazing. Di sini kita tutup pakai bubuk kaca, baru kita oven lagi 900 derajat Celcius selama 10 jam. Nama desainnya adalah pohon keluarga atau family tree. Ya, kenapa disebut pohon keluarga atau family tree? Boleh lihat sini ada 2 tuli besar. Ini melambangkan bapak dan juga ibu. Ya, di tengah ada lambang hati, melambangkan cinta dari bapak dan juga ibu. Dan bunga-bunga kecil di sini adalah keturunan-keturunannya. Ini bermakna keberkahan, kemakmuran dan juga kehidupan yang panjang. Jadi dari zaman kerajaan Hittite sekitar 4000 tahun yang lalu. Hittite sendiri adalah kerajaan asli dari Kapadokia. Bentuk dia bulat menyerupakan sebuah cincin. Biasanya diperuntukkan bagi serahan ataupun mas kawin. Nanti dipakai dengan jika minum kepada para tamu dengan cara masuk tangan dia seperti ini. Gitu. Dan dia akan bungkuk seperti ini sebagai tanda penghormatan. Di sini kita melihat langsung bagaimana tanah liat dibentuk dengan penuh kesabaran hingga menjadi karya seni yang cantik. Dari tanah liat sederhana, perlahan berubah menjadi karya seni yang begitu indah. Rasanya jadi semakin menghargai setiap keramik yang kita lihat. Karena di baliknya ada proses panjang dan sentuhan para pengrajin yang luar biasa. Budaya di Kapadokia ya, keramik. Dan buat kamu pecinta keramik atau suka mengoleksi barang-barang unik, wajib banget nih bawa pulang sebagai oleh-oleh. Selain cantik untuk pajangan, setiap motifnya juga punya ciri khas dan nilai seni yang membuatnya terasa begitu istimewa. Oke, stop sampai sana. Kita nggak boleh ngerekam katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kita tiba di Caravanserai, adalah tempat persinggahan para pedagang yang melintasi jalur sutra ratusan tahun yang lalu. Oke, ini adalah jalur sutra, jalur perdagangan zaman dahulu di Turki. Jadi katanya semua pedagang-pedagang lewat sini buat nginep di daerah sini. Ada hotel-hotel jadul gitu. Jadul. Nah, ini mungkin ya salah satunya hotel-hotel kayak begini. Tempat ini menjadi saksi bisu ramainya jalur sutra yang menghubungkan perdagangan. Menariknya, dibangun dengan jarak sekitar 30-40 km sehingga para pedagang selalu memiliki tempat berlindung sebelum malam tiba. Oh, dalamnya begini. Banyak nih, Bang. Istanbul. Saat ini, Caravanserai sudah beralih fungsi menjadi kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Di dalamnya terdapat berbagai toko yang menjual kerajinan khas Turki, mulai dari keramik, lampu mozaik, karpet, hingga aneka souvenir yang bisa dibawa pulang. Kita mampir dulu ke toilet dulu ya. Ini market plus jadi Turki. Pom bensin seperti itu. Kita masuk ke rest area. Udah mampir sebentar. Sekarang kita sudah tiba di Ankara yang merupakan ibu kota negara Turki.
Kalau di Istanbul dikenal sebagai kota yang penuh sejarah dan gemerlap, Ankara punya suasana yang berbeda. Kota ini adalah pusat pemerintahan sekaligus simbol lahirnya Turki modern. Ya, jadi nggak jadi ya. Ya, nggak jadi ya, kasihan ya. Tadi saya telepon beliau sibuk katanya. Tapi kirim salam, ini yang penting. Beliau kirim salam kepada Bapak Ibu. Katanya next time insyaallah. Ya, next time katanya. Maybe next time. Semoga bisa insyaallah Bapak Ibu. Ya, mayoritas ke sini penduduknya budak korporat. Ya, jadi Bapak Ibu banyak pegawai, buruh, orang bank, ini. Jadi banyak orang yang kerja sebagai pegawai, orang pemerintah. Karena kedutaan, kementerian, ini semua di sini ya, di Ankara. Kita akan turun, makan di resto. Habis makan, jalan kaki ke museum. Jadi gimana Ibu? Enak bro. Enak sekali. Enak sekali. Mukanya bohong sekali. Enak banget sih bang. Biasalah kita dapetnya kayak gini lagi. Selamat menikmati. Udah. Gue coba gak, Bu? Original aja, Bu. Ini langsung ngokok gini aja. Dia sate taichan. Harus pakai totolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aja mah. Enggak lah. Cobain. Gue nggak penasaran. Itu yang bisa bahasa Indonesia. Halo. Aku kebagian yang bau banget. Cobain. Ara, cobain. Enak. Nih, cobain. Nggak apa-apa. Mau cobain nggak? Nggak, yakin. Ya nggak apa-apa, makan kebab. Ini bos nih. YouTube ya? YouTube. Bos apa? Bos bakmi. Kita tak pernah tahu. Kita mau ke museum ya. Kita lagi di Ankara. Ankara tuh republiknya Turki ya. Republik apa? Ibu kota. Sebelumnya di Istanbul. Terus Erdogan tuh di sini katanya. Pemerintahan semua di Ankara setelah pindah dari Istanbul. Di Istanbul dia. Oh ya. Ini apa? Ininya doang, kantornya aja ya. Oh, kamu tahu sih? Tadi bener gimana saya? Kamu pinter ya? Terus kita mau ke museum apa? Museum apa? Tapi nggak boleh ngerekam kita ya, sayang banget ya. Kita lihat dari depan aja nanti. Ini cantik loh di luar negeri. Kayaknya kamu cocoknya di luar negeri nih. Karena gini, karena di sini tuh mau gerak-gerak pak. Gak ada keringetan sama sekali ya. Ini perjalanan dari makan siang tadi jam 2:30 kita. Agak telat dikit. Kan tadi lama 4 jam perjalanan. Ini makan. Oh, ini. Nah, nanti masuk YouTube saya ya. Halo. Subscribe Sinyo Diki. Rekam tipis-tipis aja ya. Udah gini aja nih. Soalnya udah nggak boleh ngerekam nih. Ini di halaman nih.
Sekarang kita tiba di Ataturk and Independence War Museum, sebuah museum yang berada di Kompleks Anıt Kabir, tempat peristirahatan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Museum ini menjadi salah satu destinasi bersejarah yang paling penting di Turki karena menyimpan kisah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Yuk kita masuk yuk. Dalamnya ada apa? Kita nggak boleh ngerekam nih. Cukup sampai sini aja ngerekamnya. Terus. Kurang lebih di dalamnya kayak gini. Ayo udah nyampe Turki, hebat banget ya. Udah nyampe Ankara. Suami siapa sih? Suami Sinyo kan? Kalau bukan nama aku, kamu nggak nyampe sini, kamu di lampu merah. Di dalam museum, kita bisa melihat berbagai koleksi pribadi Atatürk, seperti pakaian, barang yang pernah beliau gunakan, foto bersejarah, hingga dokumen penting yang menceritakan perjalanan berdirinya Republik Turki. Di dalamnya sejarah-sejarah dari presiden pertama, dari sebelum merdeka sampai dengan merdeka, dari baju-baju cerutu sampai baju lencana sampai tempat rokok, semuanya ada patung-patung sampai ketinggiannya dibuat kayak gitu. Lilinnya juga ya? Iya. Kita nggak boleh ngerekam soalnya. Nih antar videonya, fotonya adalah gue kasih kayak gini. Salah satu spot foto menarik. Setting foto, ntar kita gantian. Lagi ada pergantian jaga. Sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Next kita akan ke Galata Tower dan naik Bosporus Cruise di Istanbul. See you di next video.